Ruang cerita perempuan dan kita tidak sendiri. Ini dia. Hai. Dia adalah teman SMA saya dan kami seusia. Kami sama-sama menjalani hidup sebagai perempuan yang berdiri sendiri. Namun bedanya dia harus kehilangan suami pada saat anaknya belum genap berusia 1 tahun. Dan kali ini saya akan membuka ruang untuk dia dapat bercerita mengenai hidupnya yang saya kenal betul dalam kehidupan nyata. Makasih Vika. Oke, terima kasih juga udah dikasih ruang untuk curhat. Oke, dulu ceritanya anak aku tuh masih baru 7 bulan pas suami aku meninggal. Nah, jadi di mana-mana ya pasti kita shock lah karena dia sakit 4 hari koma langsung meninggal. Kita semuanya tuh berasa cepet banget. Sebelum penguburan saya tuh nggak nangis dan nggak sedih sih bentuknya kalau secara dari luar ya. Tapi sebenarnya dalamnya sih hancur lebur. Tapi kalau orang-orang tuh sampai mikir lu gila apa ya gitu. Jadi takut kita ngejepret gitu loh. Nah akhirnya udah pemakaman, jenazahnya dibawa ke Kenya, kita balik lagi ke sini. Nah pas duduk sendirian di ruang tamu di ruang TV tengah malam, nah itu baru berasa. Nah itu barulah nangis, karena sebelum-sebelumnya nggak nangis sama sekali. Emang orang itu dealing with grief sangat-sangat berbeda ya. Ada yang nangis dari pertama, terus ada yang biasa-biasa aja, malah kelihatannya kayak orang nggak sedih gitu. Nah lalu berusaha lah ya, continue this journey, continue this life gitu. Tapi ada satu momen pas sesudah 6 bulan, sesudah itu saya ke depan rumah yang waktu kita tinggal. Karena begitu dia meninggal, saya langsung pindah ke rumah orang tua saya. Terus ya udah pasang lagu yang kenceng banget di mobil, langsung teriak seteriak-teriaknya, mau nangisnya. Nah itu kayak puncaknya dari kesedihan. Tapi emang semua orang itu harus diluapkan ya, nggak bisa ditahan-tahan juga sih kan. Nah setelah meluapkan itu it feels better dan kita lebih kuat lagi untuk menjalani kesananya gitu kan. Nah setelah itu ya udah, karena beberapa hal anak saya lanjut sekolah di sini. Waktu anak saya umur 8 tahun, saya pikir karena suami saya itu dulu orang dari Kenya. Nah, saya mikir anak saya tuh kayak merasa nggak ada yang mirip orang di sini sama dia, campuran Afrika sama Indonesia gitu. Dia masuk sekolah, teman-temannya juga merasa dia aneh atau gimana karena rambutnya afro gimana. Saya pikir ya udah deh, mungkin bawa anak saya aja ke Kenya. Kita akhirnya pindah ke Kenya pas dia umur 6 tahun. Tinggal di sana. Terus ya sebenarnya biar anak saya lebih deket aja sama neneknya. Jadi dia tahu keluarga bapaknya itu kayak gimana atau gimana, karena relationship bloodline itu nggak akan habis hanya karena kematian gitu loh. Nah lalu saya tinggal di sana, dikasih sama neneknya dikasih kayak catering service dan segala macam. Mungkin terlihatnya kedengarannya seperti glamor banget, tapi ya it's a lot of struggle gitu. Apalagi tinggal sendiri kan di negara orang yang kita nggak tahu siapa. Itu juga ketemu mertua baru 2 kali, ketemu mertua yang bapaknya baru sekali. Ya udahlah, pede-pedein aja. Kalau kita pede pasti jalan lah semuanya. Nah udah gitu, udah 3 tahun saya balik ke Indonesia lagi pas adik saya meninggal. Nah lalu ya udah, kadang-kadang mikir ngapain ya di sini ya gitu. Kan apalagi kerjaan interior design dulu nggak begitu banyak ya kliennya atau gimana. Ya udah saya mulai dari ngedesain sepatu, terus pernah nge-grab juga, terus grab mobil, terus
macem-macem sih. Dan akhirnya saya waktu itu adik saya ngajakin yang ikutan ini dong, cobain eyelash extension yuk. Itu 2017, dan pas saya ngeliat, wah ini detail ngerjainnya gini, wah saya suka banget. Akhirnya saya ambil kelas tuh. Ya apapun yang kita lakukan, kayak how to wake up in the morning setelah ini tuh, kita udah 19 tahun yang lalu nih, anak saya udah lulus SMA sekarang. Tapi motivasi apa yang kita bisa wake up in the morning untuk bersemangat lah gitu ya. Ternyata kalau buat saya, kerjaan saya itu, karena itu sesuatu I'm looking forward to, sesuatu yang saya tunggu-tunggu hari ini. Saya juga ada beberapa pekerjaan kreatif yang saya lakukan karena ya mungkin karena saya suka sih ya kerjaannya yang di bidang kreatif. Terus ya ada pacuannya juga, kita dipecut juga untuk ya udah anak lu udah mau kuliah nih gitu kan, mau gimana lagi nih bayarnya gitu. Nah terus yang make things worse, terus anak saya juga bahasa Indonesianya nggak begitu lancar banget. Jadi kayak SMA harus ya mau nggak mau ya international school. Terus sekarang dia pengen minta sekolahnya di mana lah gitu. Jadi ya kadang-kadang kita ada up and down ya sebagai manusia. Tapi kita harus tahu juga enough, kapan waktunya cukup nih bersedih-sedihnya, cukup nih merasa nelangsanya gitu kan. Udah hajar aja pokoknya itu. Jadi apa yang bisa, ada pasti setiap orang ada kuncian yang berbeda kan untuk tentang itu kan gitu. Ini apa yang bikin kamu seneng untuk ya udah ayo kita bangun, kita ini gitu. Karena kalau untuk saya, karena saya membina usaha saya dari nol, dari datang ke rumah-rumah orang segala macam. Jadi itu yang bikin saya nggak give up ya, nggak give up sama ya life lah gitu. Kalau ngeliat orang-orang kan yang oh iya begini ya karena ada suaminya atau ada siapa gitu kan ya, udah nggak give up. Jadi ya menurut lu gimana? Ya, dan dalam perjalanan hidupnya dia tidak hanya bertahan tapi terus bergerak dengan cara dia sendiri ya. Iya. So, karena kita cinta sama kerjaan kita kan. Kalau kita cinta sama kerjaan kita, kayak saya punya tempat sabun organik dan segala macam gitu. Jadi seneng bikin ini, bikin itu, semua tuh bikin happy gitu loh. Jadi ya udah hari ke hari, jangan nggak usah jalanin lihat kejauhan deh, gitu. Goal kejauhan nggak usah. Step by step, day by day. Hari ini kita bikin what best for today, pasti 5 tahun ke depan tuh pasti kita panennya lah gitu kan ya, gitu. Ya gitu deh. Jadi untuk ya perempuan-perempuan yang ditinggalkan atau gimana ya, tapi menurut aku tuh ya responsibility kita tuh sama diri kita sendiri, nggak ada orang lain yang bertanggung jawab sama diri kita, gitu kan. Jadi ya itu satu-satunya yang bikin kita terjang terus aja gitu. Karena yang tanggung jawab sama diri kita tuh diri kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain, tetangga, orang tua, suami, laki gitu, nggak. Itu doang. Gitu. Oke, Ya, terima kasih sharingnya. Terima kasih. Dan ini adalah Ruang Cerita Perempuan dan kita tidak sendiri.